teman-teman, selamat datang kembali di Sapa Toale bersama saya, Lala, mahasiswa KKN UGM, yang kali ini akan ngajakin kalian untuk menjelajahi keindahan tersembunyi dari Desa Toale, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Arif, Wakil Ketua ya Pak, dari kelompok sadar wisata Desa Toale. Nah, Bapak, mungkin di sini saya mau tanya-tanya nih Pak. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bapak, kalau di Desa Toale ini ada wisata apa aja sih yang teman-teman bisa kunjungin? Sebetulnya kalau wisata di sini ada banyak sebenarnya. Kita dari mana dulu nih? Dari Bahari? Boleh. Oh iya. Kalau Bahari sendiri, ini destinasi kan ada pantai Bonebula. Jadi pantai Bonebula itu dia ada beberapa pintu lagi. Kemudian ada ini pusat laut. Ada Pulau Atol Pasibai. Di jaraknya sekitar 1 kilo dari sini. Kemudian ada Pantai Kirana di sebelah, kemudian juga ada Laut Dangkal di Satoale. Biasa tempat orang kalau mau ini mandi, bisa ke situ, naik perahu ke sana. Ada juga Pantai Karampuana, cuma untuk sekarang belum dikembangkan. Ya, yang sementara bisa dikunjungi ya ini Bonebula, pusat laut, atau dengan pasir timbul. Oke Bapak. Nah, kalau misalkan cuma punya waktu 1 hari di Desa Toale, menurut Bapak tempat apa yang wajib banget teman-teman datengin? Kalau rekomendasi dari kita sih ya tentunya pusat laut kan. Pusat laut. Iya. Karena setiap pantai ini kan punya keunikan. Ya, kalau kita bicara Bahari, tentunya Wakatobi kan luar biasa. Wakatobi ada Pingbis di mana Lombok, dan Bali dan lain-lain, semua luar biasa. Tapi setiap daerah itu pasti punya keunikan masing-masing. Kalau kalian misalnya ke sini, yang wajib kalian kunjungi itu pertama adalah pusat laut. Karena menurut data sih, lubang alami air asin seperti ini, kolam asin seperti ini katanya di dunia hanya ada 2. Satu di Indonesia, yang satunya lagi mana Finlandia kalau tidak salah. Oh. Iya. Dan yang di Indonesia ini adanya di Desa Toale ya, Bang? Iya, salah satunya di Desa Toale. Kemudian kalian juga bisa ke mana? Ke perkampungan untuk melihat pembuatan tenun. Oh, tenun Donggala. Iya, karena tidak afdol wisatanya kalau tidak ada oleh-olehnya kan. Oleh-olehnya yaitu tenun, kain tenun. Dan menginapnya paling bagusnya di Bonebula. Karena untuk standar penginapan yang teratas untuk Desa Toale sendiri masih Bonebula sih. Bonebula. Iya. Oke, nah Bapak, mungkin teman-teman juga mau tahu nih, mungkin dari Pak Arif ada cerita asal-usul atau kisah mengenai wisata-wisata di Desa Toale yang selama ini tuh nggak sempat kesorot kamera Pak. Mungkin boleh di-share di sini sekarang. Yang selama ini nggak sempat kelihatan kalau orang-orang syuting di sini. Ada cerita apa aja sih? Mungkin kayak ya kisah-kisah dari tempat wisata di sini yang selama ini hanya diketahui oleh warga setempat. Oh iya itu. Kemarin kan pernah diadakan barusan tradisi penyemasan emas kan di Bulaba. Salah satu airnya itu diambil di pantai di sini. Namanya apa kalau kita sebutnya sudah Uventubu kalau kita sebut di sini. Itu saya juga tidak tahu sebenarnya karena kita juga belum melakukan riset. Jadi di pesisir pantai sini kita bisa gali pasir di pantai, ada mata airnya keluar. Itu air tawar. Iya, itu kemarin saya ikut Bapak kalau nggak salah di Dusun 4 ya. Iya. Pengambilan air untuk tradisi. Di sini ada tradisi bersejarah namanya Modiubula Pampongeo. Itu adalah pemandian emas dan salah satu mata air yang diambilnya itu ada di pinggir pantai ya Bapak. Iya, Jadi dia di pinggir pantai tapi ada mata air yang bersihnya, nggak tercampur dengan air laut. Betul. Itu belum terekspos sama pengunjung-pengunjung sini. Karena belum
kita belum, masih sementara. Kalau Pokdaru sendiri masih sementara bikin ininya apa, kayak agensi untuk travel begitu. Kita mau bawa wisatawan di sini. Nah, Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Pak Arif, kenapa sih teman-teman harus ke Desa Toale? Ya karena pertama ya wisata kan sifatnya juga sudah jadi kebutuhan untuk sekarang. Dimana kita ya, dimana orang-orang semua pada sibuk kerja, kuliah dan lain-lain, itu kan butuh energi yang luar biasa. Wah, stresnya jelas naik. Jadi kita harus berwisata tentunya. Dan kenapa harus di Desa Toale? Ya kembali ke pilihan orang masing-masing, mudahnya di mana dan tergantung kebutuhannya. Misalnya kalau dia mau cari sesuatu yang tidak ada di mana, jelas ada di sini. Maksudnya itu tadi, setiap wisata punya keunikan masing-masing lah. Jadi tergantung kebutuhannya mau cari apa, ya tiap apa yang kita cari pasti ada di suatu tempat itu, dan itu pasti berbeda. Ya jadi seperti itulah kalau misalnya ke sini. Baik, terima kasih banyak Pak Arif untuk waktunya, udah berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Mungkin sekian dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih Bapak. Ya,